Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Hari yang indah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat, setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan di sepanjang waktu-waktu yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Jamahan yang daripada Tuhan, dari sakit penyakit. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan apa yang menjadi suara Tuhan. Kami ingin mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan, Tuhan katakan di pagi hari ini. Berikan pada kami hati yang lembut, hati yang mau mendengar, menerima akan kehendak Tuhan, akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang lemah, yang tidak ada apa-apanya ini. Kami serahkan di belakang kaki salib Tuhan, untuk Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk berkata-kata, menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kami akan menyampaikan satu tema yang diberikan dengan judul Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tema di minggu ini diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 dan ke-9. Tetapi untuk kita mengerti apa yang dimaksud dari ayat yang 8 dan 9 ini, kita akan coba baca mulai dari ayatnya yang pertama. 2 Petrus pasal 3 ayat pertama sampai 9 kita akan baca. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-9, di sini dikatakan bahwa pada waktu-waktu saat-saat Petrus menulis surat ini, diingatkan kepada jemaat yang mula-mula bahwa akan ada pengejek-pengejek, ada orang yang akan mengolok-ngolok, akan ada orang yang mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Mereka mengatakan, di mana janjinya Tuhan? Di mana yang Tuhan katakan bahwa Tuhan akan datang? Di mana pertolongan yang Tuhan akan berikan? Petrus
mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka harus fokus, mereka harus terus teguh mengikut Tuhan, tidak terombang-ambing, tidak mendengarkan akan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mengatakan bahwa dunia biasa-biasa aja, dunia tidak ada pergerakan apa-apa, dan dari dulu dunia begini-begini aja. Ngapain? Mungkin mereka berkata seperti itu. Kalau zamannya sekarang mungkin dikatakan begini, ngapain lu susah-susah, capek-capek, percaya-percaya. Dari dulu Tuhan janji kok nggak datang-datang. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Tapi mungkin kita bisa katakan lagi, Tuhan tepati janjinya kok melalui nubuat-nubuat. Dia sudah datang, dia bahkan sudah mati bagi saya. Mungkin kita bisa katakan begitu. Tetapi mereka mungkin akan mengatakan lagi, sejak Tuhan Yesus naik ke atas ke surga, dia janji mau datang. Kapan dong? Tidak satu orang pun yang dapat mengatakan kapan waktunya Tuhan. Tidak satu pun orang, bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu. Nah, di sini orang-orang percaya diperhadapkan suatu pertanyaan, kapan Tuhan akan datang? Diperhadapkan kepada iman yang terus harus berfokus kepada Tuhan, untuk terus percaya dan mengandalkan kehidupannya kepada Tuhan. Di sini anak-anak Tuhan harus terus tunduk, terus menantikan apa yang Tuhan mau di hari kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara menanti itu tentu suatu hal yang tidak mengenakan, suatu hal yang sangat membosankan. Dulu mungkin pada saat kita pacaran, kita nungguin pacar kita, janji jam 10, jam 11 belum datang, jam 12 belum datang. Rasanya menyebalkan, rasanya tidak mengenakan. Sebel, ngantuk-ngantuk, nungguin, tapi demi cinta oke lah gitu. Ya, nggak tahu setelah menikah ya, begitu istrinya telat datang udah tinggal aja, mungkin begitu. Tetapi itulah hal menanti itu hal yang tidak sangat mengenakan buat kita semuanya, dan itu kita semua tahu. Tetapi bagaimana dengan menanti kedatangan Tuhan? Ada keluh kesah, ada beban, ada banyak hal yang kita hadapi, ada banyak orang mungkin mengolok-ngolok. Ya, nikmatin aja hidup ini, ngapain pakai fokus-fokus, mungkin begitu orang bilang ya. Tetapi inilah yang Tuhan mau, kita menantikan kedatangan Tuhan, kapan Tuhan mau datang. Mungkin pada satu hari ada orang yang ada janji, mungkin gembala kita janji, Pak Priyo saya mau datang ke rumah. Atau mungkin ke tempat Bapak Ibu, Pak Gembala bilang, saya mau datang ke rumah. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tentunya Bapak Ibu akan mempersiapkan kedatangan Bapak Gembala ke rumah. Iya enggak? Yang tadinya rumah enggak pernah dipel. Meja yang tadinya banyak debunya dilap. Enggak boleh Pak Gembala lihat ada debunya di meja. Ya, yang biasanya bangun jam 7, bangunnya jam 5, saya harus ke pasar, harus masak. Soalnya Pak Gembala senang babi, saya harus beli babi. Babi panggang, saya harus masak pagi-pagi, masak yang enak. Itu adalah bentuk di mana kita menyambut kedatangan tamu yang kita hormati. Demikian juga kita dalam menyambut Tuhan, kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, menyambut. Dan disitulah waktu di mana kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Rasanya lama Tuhan datang, tetapi itulah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kesempatan untuk mempersiapkan diri kita. Kelak pada saat Tuhan datang, kita sudah siap. Kita sudah siap, seperti kita menyambut tamu datang. Makanannya sudah jadi, gorengannya sudah jadi, minumannya sudah jadi, rumahnya sudah bersih. Waktu Tuhan Yesus datang, kita sudah siap. Kita sudah hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sudah benar-benar siap. Kita sudah benar-benar datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Hati yang siap berhadapan muka dengan muka. Di dalam
pembacaan kita hari ini kita melihat ada waktunya Tuhan, ada perspektif waktu dan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di bagian yang satunya lagi adalah bagian di mana adalah menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan pernah memusnahkan manusia melalui dengan air bah. Dan Tuhan telah pernah juga menghukum orang-orang ciptaan Tuhan dengan hukuman-hukuman yang sangat mengerikan. Tetapi pada saat Tuhan datang menebus kita, Tuhan tidak lagi ingin menghukum kita. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak mau bahwa anak-anak Tuhan hidup tidak benar dan pada akhirnya menjadi binasa. Setiap kita diharapkan oleh Tuhan untuk terus berjalan bersama-sama Tuhan, menantikan Tuhan. Berjalan untuk hidup kudus sehingga pada akhirnya kita tidak binasa pada hari penghukumannya. Karena Tuhan mau kalau Tuhan datang tidak seorang pun menjadi binasa. Untuk itulah kita diingatkan sama Tuhan untuk dipanggil melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa. Waktunya rasanya kalau orang melihat waktunya Tuhan, tadi tuh sudah kita baca di ayat yang ke-8. Bagi Tuhan 1000 hari sama seperti 1 hari. Dan 1 hari sama dengan 1000 hari. Artinya apa? Harinya Tuhan tidak bisa dibayangkan dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita mengukur 1 hari 24 jam. 1000 hari berapa jam? Kita bisa hitung sendiri. Itulah keterbatasan pola kita berpikir. Kita terkotak-kotak pada saat kita mengatakan harinya Tuhan berapa lama. Tapi harinya Tuhan tidak bisa dibayangkan betapa luasnya gambaran yang Tuhan berikan sehingga tidak bisa kita bayangkan bahwa 1 hari adalah seperti 1 hari seperti 1000 tahun. Tetapi 1 hari seperti 1000 tahun. Itulah keajaiban Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Dan kita sebagai manusia seringkali maunya instan-instan. Kita maunya besok ya besok gitu loh. Kita sudah kebiasaan semaunya instan. Udah kayak Indomie instan ya, maunya semuanya gampang. Segala-segala sekarang sudah dibuat instan. Dan kita anak-anak Tuhan berpikirnya seperti itu. Dan kita maunya adalah ya seperti itu. Kita gak sabar seringkali. Tapi dalam hal menunggu kedatangan Tuhan, Tuhan mau kita bersabar. Ada ilustrasi lagi pada saat Napoleon mengelilingi dunia untuk membuktikan bahwa dunia itu bulat. Dia berputar-putar dan dia berhenti dari satu pulau ke pulau yang lain. Pada saat dia di perjalanannya, dia tidak sadar bahwa ada orang yang atau rombongannya yang tertinggal di dalam satu pulau tersebut. Dan orang yang tertinggal ini menunggu sampai ada orang yang menolong. Menunggu sampai ada orang yang datang untuk membawa dia ke satu tempat di mana asal dia datang. Tapi Napoleon terus berputar dan mencari sampai beberapa waktu. Dan pada akhirnya orang yang tertinggal ini ditemukan. Tetapi alangkah kagetnya Napoleon berkata kepada mereka, "Mengapa kalian sudah siap seakan-akan kalian tahu bahwa hari ini saya menjemput kamu?" Orang itu mengatakan, "Saya selalu menunggu kalau hari ini engkau datang." Jadi ilustrasi ini dikatakan, kalau hari ini datang, kalau hari ini Tuhan datang, sudah siapkah kita? Sudah siapkah kita menerima janji-janji Tuhan? Sudah siapkah kita mengikut Tuhan dengan terus berfokus akan janji-janji Tuhan? Di sini kita melihat Petrus mengingatkan kepada jemaat tetap hidup kudus di hadapannya dan menantikan fakta bahwa Tuhan Yesus akan kembali. Kapan? Kita tidak pernah tahu. Tapi pertanyaan berikutnya, sudah siapkah kita?
Tentu kita mengatakan, oh sudah siap. Yakin? Sudah siap Pak? Yakin? Tanya lagi, sudah siap Pak? Yakin? Pada pertanyaan ketiga masuk pertanyaan keempat mulai kita ragu. Yakinkah kita bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan? Di sini bukan kita sedang di sini Petrus mengingatkan bukan satu perdebatan kapan Tuhan datang. Tetapi Petrus mengingatkan bahwa waktunya Tuhan sudah dekat. Dan Petrus juga mengingatkan akan janji-janji itu. Seperti Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini janji Tuhan. Pada saat Tuhan datang mengangkat kita, Dia mau di mana Dia berada, kita pun ada di situ. Janji Tuhan yang lain di Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Dengan jelas dikatakan memberikan keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Tentu buat kita semua, kita mau Tuhan selamatkan kita. Kita mau bahwa Tuhan akan berjalan, akan menyelamatkan kita, akan mengangkat kita. Di sini kita akan melihat waktu dan janjinya Tuhan, perspektif waktu dan janjinya Tuhan. Kita tidak dapat mengatakan waktunya Tuhan kapan datang, dan kedatangan Tuhan tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lama. Kita tidak dapat memprediksi Tuhan bahwa waktu ini sangat terbatas. Tetapi kita hanya mengatakan bahwa kita harus siap. Kita harus berfokus kepada Tuhan untuk bisa selalu berjalan dengan fokus yang daripada Tuhan. Dan di ayat 8 mengatakan tadi bahwa waktunya Tuhan tidak bisa kita bayangkan. Jadi bagaimana sikap kita pada saat kita menantikan dengan waktu-waktu yang ada? Tuhan kasih kesempatan pada saat-saat sekarang ini buat kita semuanya. Memberikan kesempatan, mempersiapkan diri untuk datang bertobat, untuk melihat janji-janji Tuhan tadi. Dan di setiap janji Tuhan ada kehendak Tuhan supaya kita berbalik dan keluar dari dosa-dosa kita dan mengarahkan tujuan kepada suatu pertobatan yang Tuhan mau. Dan Tuhan juga mau kita melakukan sesuatu. Kalau kita sudah mulai jauh, Tuhan mau kita datang dan mendekat dengan Tuhan. Tanpa sadar kita seringkali juga menjauh, terutama pada saat-saat kita sedang senang. Kita lupa tuh, kita mulai jauh. Kita lupa sama Tuhan, bahwa Tuhan sudah berkati kita. Tapi sadarlah pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan, pada saat kita sudah menjauh dari Tuhan, datang mendekat dengan Tuhan. Sama seperti waktu kita akan menikah, kita pacaran dulu. Kalau pacaran jauh-jauh, kira-kira kita bisa tahu nggak pasangan kita maunya apa? Tentu kita tidak tahu. Sama, kalau kita menjauh dari Tuhan, kita tidak pernah tahu Tuhan maunya apa terhadap hidup kita. Demikian juga suami dan istri. Kalau tidak pernah bercakap-cakap, tidak pernah ketemu, tidak pernah deket-deket, pernah tahu nggak istrinya maunya apa? Pernah tahu nggak suaminya maunya apa? Nggak tahu. Adanya diem aja. Udah yang satu pulangnya malam, satu pulang udah tidur. Yang ada berantem aja. Istrinya bilang, "Lu nggak tahu ya kalau gue minta disayang. Pulang malam terus, bisa nggak sih pulang siang?" Ya, bisa nggak sih gitu? Atau sebaliknya,
gue pulang udah tidur. Lu tahu nggak sih gue pulang malam kerja buat lu cari duit. Ya, tentu ada perlu omong-omong, komunikasi. Demikian juga dengan hidup kita. Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap mengatakan kepada Tuhan apa yang mau kita katakan. Keluh kesah kita. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah jauh, ayo datang mendekat dengan Tuhan. Klaim janji Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Selanjutnya, yang tidak memiliki keintiman selama ini dengan Tuhan, harus memulai hidup intim dengan Tuhan. Datang, baca Alkitab, berdoa. Ya, berdoa gak perlu lama-lama, 10 menit, 15 menit cukup. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak pernah tidak berdoa. Saya yakin minimal 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, tidak lupa. Tetapi maksudnya di sini adalah bahwa kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Perlu berdoa. Jangan waktu susah kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tetapi hari-hari pada saat kita senang kita lupa. Padahal pada saat kita senang harusnya lah kita mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan kasih. Ya, ayo datang kita intim kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kemudian yang paling penting, yang belum bertobat, ayo bertobat. Bertobat. Kalau yang biasanya suka mengeluarkan perbendaharaan yang gak bagus, kebun binatang, yuk bertobat. Jangan tutup rapat-rapat, waktu emosi mau marah-marah, tutup mulutnya. Ya, bertobat. Kalau tadinya suruh ke gereja, gak mau, saya maunya tidur aja di rumah, nanti aja, toh saya bisa online kok, gitu loh. Kalau online saya bisa nggak pakai celana panjang. Kalau saya ke gereja harus saya rapi pakai celana panjang. Kalau saya ke gereja harus mandi. Kalau saya online nggak perlu mandi, ileran juga nggak apa-apa. Ya, di mana sikap kita? Datang, ayo. Yang di rumah datang, yuk. Bertobat, kita datang. Ya, kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga perkenan Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Bisa terjadi, bisa terwujud. Tuhan tepati janji-janjinya kepada kita. Bahwa janji Tuhan sebenarnya banyak pada saat saya mengumpulkan, tetapi saya hanya ambil bagian yang penting saja, bagian yang tertentu saja, bahwa janji Tuhan, Dia menjanjikan pengampunan buat kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, pada saat kita datang, ada janji Tuhan, ada pengampunan. Ya, kalau kita mau bertobat, Tuhan mau ampuni. Itulah janji Tuhan, karena Tuhan penuh dengan kasih. Tuhan sayang. Tuhan gak mau di antara kita ada yang binasa. Tuhan gak mau ada dari antara kita yang tertinggal pada saat Tuhan datang. Ya, di sini dikatakan menjanjikan pengampunan buat kita. Yang lainnya lagi, Tuhan juga menjanjikan keselamatan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini Tuhan sudah janjikan. Gak ada nama lain selain Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Inilah janji Tuhan, janji keselamatan yang Tuhan berikan. 1 Tesalonika 5 ayat 9 yang mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia gak mau kita menerima murka itu. Tidak mau kita tertinggal, tidak mau kita menjadi binasa. Dan janji Tuhan yang lain adalah memperoleh kehidupan kekal. Siapa yang mau menerima kehidupan kekal? Tentu kita semua mau menerimanya. Tentu kita mau semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat kita bertemu Tuhan, Tuhan menyapa kita. Hati kita tentu sangat sukacita. Ya, di hari akhir pada saat Tuhan datang, Tuhan menyapa kita.
tentu ada sukacita yang akan kita rasakan. Dengan begitu banyak janji yang Tuhan berikan, Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Yang perlu bagi kita saat ini adalah bagaimana kita memakai waktu-waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita beroleh janjinya Tuhan. Ada waktu untuk hidup bagi kita mempersiapkan diri di tengah-tengah kesibukan yang kita hadapi. Kita boleh sibuk, jangan lupa Tuhan. Kita boleh sibuk, kalau makan gak lupa, berdoa tentu gak lupa. Ya, baca Alkitab gak lupa. Waktunya, masih waktunya Tuhan. Kita gak bisa klaim, Tuhan terlalu lama atau terlalu cepat. Tetapi ini semuanya Tuhan sediakan buat kita, untuk kita mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, pada saat saya merenungkan bagian ini, saya ingat satu lagu tapi saya nggak bisa nyanyikan. Lagu itu mengatakan, janji yang manis kau tak kulupakan. Lagu jadul, tapi lagu itu sangat indah bahwa Tuhan mengingat kita. Kita pun diharapkan tidak melupakan Tuhan, bahwa janji Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Itu bagian pertama, bahwa ada perspektif waktu dan janjinya Tuhan buat kita, untuk kita berjalan. Jangan lagi lihat, wah Tuhan kelamaan. Tetapi waktu yang lama tadi, Tuhan menunggu untuk kita bertobat. Tuhan menunggu untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita mempersiapkan waktu yang ada. Waktunya cukup, jangan disia-siakan. Bagian yang kedua, kita akan melihat bahwa Tuhan ada perspektif Tuhan menghendaki seorang pun tidak binasa. Kita bisa lihat di pembacaan kita tadi di ayat yang ke-9, di bagian yang B. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Pertanyaannya adalah, siapakah seorang atas seseorang itu? Seseorang atau seorang itu adalah seorang atau adalah pribadi yang Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk, dan di dalamnya Tuhan memberikan kebebasan, Tuhan memberikan hak-hak untuk memilih, untuk bertindak, untuk bersikap. Pribadi, siapakah pribadi itu? Kita, pribadi, seorang yang Tuhan bentuk, Tuhan ciptakan di dalam kehidupan di dunia itu. Siapapun orang itu, bisa tetangga kita, bisa orang sebelah kiri kanan kita, orang yang ada di keluarga kita. Siapapun, rekan bisnis, relasi, adalah seseorang. Dan Tuhan mau kita menyampaikan berita kebenaran. Supaya apa? Mereka tidak binasa. Siapapun orang yang ada, Tuhan menghendaki mereka tidak binasa. Tuhan menghendaki mereka datang kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui kita yang Tuhan sudah percayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu mereka belum percaya, inilah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan pakai kita untuk memberitakan kabar sukacita supaya mereka boleh diselamatkan. Di sini Tuhan memiliki kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan mau kasih itu juga diberikan kepada mereka yang belum percaya. Tuhan mau kasih yang Tuhan berikan kita pakai untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya, orang-orang berdosa. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan sesuatu yang baik. Tuhan menciptakan manusia awalnya tanpa dosa. Tuhan menciptakan manusia sempurna, segambar dengan Tuhan, dengan Allah yang menciptakan manusia. Kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 26 dan 27, di situ dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar Tuhan. Saya akan bukakan Kejadian 1 ayat 26 dan 27.
Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah yang diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kita dibuat, diciptakan seturut dengan gambar Allah. Untuk itu sebabnya Tuhan tidak mau apa yang sudah Tuhan ciptakan baik, seturut dengan gambar Allah, kita menjadi binasa. Kita menjadi terhilang. Kita tidak menjadi bagian dalam kehidupan kelak ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak mau, karena Tuhan sudah menciptakan semuanya baik. Disinilah mengapa kita perlu keluar menjangkau, keluar menyampaikan janji Allah, kasih Allah kepada banyak orang. Menjadi pelayan Tuhan tidak harus kita ada di atas mimbar. Itu seringkali kita dengar. Tidak perlu harus menjadi hamba Tuhan yang kemudian keluar. Tapi juga kita bisa dipakai meskipun kita tidak memiliki pengetahuan teologi yang kuat. Tapi Tuhan bisa pakai kita. Mungkin kita merasa diri kita ini bodoh. Diri kita ini tidak bisa menyampaikan apa-apa. Tetapi dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan bisa membuat kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memberitakan kabar baik untuk keselamatan yang Tuhan mau. Di bulan misi ini Tuhan mau untuk setiap kita keluar, tidak acuh tak acuh, tetapi merespon apa yang Tuhan mau, keluar menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan berita sukacita, bahwa hari ini Tuhan mau selamatkan orang yang terhilang, orang yang jauh dari Tuhan. Tuhan mau kita melakukan itu, keluar dari hati kita. Bukan hanya kita tahu teorinya bahwa Tuhan sudah kasihi saya, Tuhan sudah selamatkan saya, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Hari ini, di bulan misi ini, Tuhan meneguhkan kita untuk kita keluar, pergi mengabarkan Injil. Kemana? Ke tetangga kita, orang-orang dekat, saudara-saudara kita, siapapun dia yang kita kenal, kita kabarkan berita keselamatan itu. Menangkan jiwa buat Tuhan. Karena satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Mengapa? Satu jiwa diciptakan Tuhan sangat baik, seturut dengan gambar dan rupa Allah. Untuk itu kita lakukan seperti Tuhan mau, seperti Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan lagi kita menjadi picik untuk sudah, yang penting saya sudah selamat. Orang lain gak selamat, bodoh amat. Tapi baiklah firman Tuhan yang pagi hari ini yang sudah kita renungkan. Kita boleh membuat komitmen pada hidup kita, pada diri kita pada pagi hari ini. Komitmen bahwa aku ingin membawa jiwa dan menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang membutuhkan. Banyak orang memerlukan sentuhan, diselamatkan. Kapan kita menceritakannya? Ini waktunya Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita pergunakan semaksimal mungkin untuk menceritakan kepada banyak orang. Kita juga perlu berkomitmen, aku mau banyak orang tidak tersesat, datang bertobat sehingga mereka tidak binasa. Ayo anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Kita banyak melihat orang yang tersesat. Beritakan, panggil, menangkan mereka. Dan selanjutnya kita juga perlu berkomitmen. Aku mau Tuhan, setiap orang yang aku temui bertobat dan memiliki hati Allah untuk memberitakan kasih Allah. Kita udah punya kasih.
Kita akan lebih sukacita lagi kalau orang yang dimenangkan memiliki juga kasih yang daripada Allah. Di manakah kita hari ini? Adakah kita membuat komitmen kepada Tuhan supaya Tuhan mau menyelamatkan orang yang tersesat, orang yang jauh dari hadapan Tuhan? Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk kita melihat panggilan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai dalam melayani Tuhan. Kami mengundang pemuji untuk tampil ke depan. Kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Di manakah kita? Di manakah hati kita? Di manakah kepedulian kita? Kita merenungkan. Tuhan tidak menginginkan bahwa orang menjadi binasa, tetapi melainkan Tuhan mau supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pemuji akan menyanyikan lagu